deepfake tadi ya, itu kan penyebaran hate itu cepet banget ya. Jadi misalnya tadi Mbak Mutia bilang kontennya udah naik tapi di take down. Tapi sayangnya ya, konten tuh kalau di take down, orang tetap inget konten awalnya gitu. Di Indonesia mah udah wildfire, itu udah spreadnya udah terlalu cepat. Ada cara nggak sih biar ini bisa cepet gitu? Ada. Oh ada? Ya, kalau sekarang kan penipuan kita tuh terima aduan nomor ini menipu, nomornya diblok, nanti dia beli lagi yang baru, makanya perlu ada tadi yang biometrik. Nah tapi di Singapura itu untuk contoh, untuk scammer itu hukum cambuk. Judi online itu memang nyasar anak-anak loh ketika PPATK membuka datanya itu 10% anak-anak dibungkus dengan games yang menarik, dengan bunyi yang menarik, warna-warni yang menarik gitu. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Apa sih yang diinginkan pemerintah itu sudah atau kurang? Jadi gini, ada yang bilang ini kurang keras, ada yang bilang kekerasan ini terlalu keras gitu ya. Maksudnya nggak mau dibatasi ini terlalu keras. Ada yang bilang ini kurang keras, harus ada pengaturan gitu. Ada yang di tengah-tengah. Nah, gimana? Wah, ini jadi POV Mutia ya kita berubah. Tapi Mutia terima kasih loh datang ke Povjov. Povjov kan mata Najwa, POV Jovi, sama-sama lihat dan nama gitu. Oh, tapi yang satu mata, yang satu Pov. Bener. Beda generasi ya. Oke. Sedikit. Ya Mbak Muti, aku mau ngobrol, aku panggilnya Bu Muti aja. Ya Bu Muti. Mbak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Udah menteri soalnya sekarang. Nggak apa-apa banget. Jadi panik gitu kalau menteri, udah harus Bu yang terhormat, udah harus gitu kan. Iya. Aku tuh kemarin baru syuting sama salah satu TikToker selebgram ternama lah yang kuliah tentang AI. Dan obrolan kita di situ panjang lah tentang positifnya dan juga dampak negatifnya nih kan. Apalagi untuk orang-orang yang memakainya dengan kurang bijak. Nah, tapi sebelum aku bahas AI, aku tuh pengen bahas mungkin karena ini Komdigi. AI juga pasti menjadi ranah Komdigi kan. Aku mau bahas lebih tentang digital space sekarang gitu. Dan mungkin aku masuknya dari sebuah serial Netflix yang aku nonton. Namanya Adolescence. Yes. Itu Mbak Muti udah pernah nonton dulu? Aku nonton jujurnya cuplikan-cuplikan karena belum sempat nonton yang full, cuplikan-cuplikan yang ada di sosial media, tapi belum nonton serialnya sih. Dan kayaknya nggak sempet ya guys, kayak ke Davos, rapat, katanya sebelum ini aja baru rapat sama menteri dari wamen dari Malaysia atau dari... Wamen dari Malaysia kemarin datang hari pers, tapi ketika waktu di Davos ketemu sama Menteri Digital Singapura, kita cukup dekat se-ASEAN Menteri Digitalnya, dan para pemimpin, presiden dari Meta, presiden Google, presiden dari Trip.com, kebetulan all ladies. Jadi perempuan semua, presiden Meta, presiden Google tuh saat ini perempuan-perempuan. Which is good, karena kita juga perlu perspektif perempuan. Jadi waktu itu tuh mereka bilangnya gini, emang kita ini kurang banget ya perempuan di Davos sendiri tuh, kita pembicara perempuannya turun. Menurut mereka, aku baru pertama kemarin ke Davos di WEF, mereka yang rutin bilang kita tuh turun banget sekarang, jadi kayak panel berempat, berlima, perempuan satu, bahkan kadang nggak ada. Terus mereka semua merasa bahwa that is why people are not, embracing AI too well. Karena ketika bicara AI, mukanya Elon yang ada di depan. Jadi pertama sangat maskulin, kedua ya Elon gitu loh. Jadi bagi mereka itu akan membuat kita sulit masuk kepada, sulit untuk menyampaikan bahwa AI ini juga bagus buat kemanusiaan, AI ini bagus untuk membantu di bidang kesehatan dan lain-lain. Karena wajah depannya Elon dan Grok gitu maksudnya. Jadi akhirnya seolah-olah kita tuh membawa kemudaratan ke dunia AI itu. Di Amerika tuh udah ada gerakan anti AI gitu. Terutama dari para seniman, karena mereka merasa bahwa AI ini harus, ada yang bilang anti AI, ada yang bilang post AI. Basically karena orang-orang tuh merasa bahwa this goes so fast and too fast that we needed a pause. Dunia ini perlu rehat intermezzo dari AI. Ini beberapa yang disuarakan oleh masyarakat, which of course sebagai pemerintah, regulator, kita harus membaca apa sih, bagaimana, apa keinginan masyarakat, bagaimana keresahan masyarakat, maunya seperti apa, karena secara umum belum ada satu negara pun yang punya model yang kita anggap paling baik. Jadi kita tuh masih belajar satu dengan lainnya. Oh di Inggris ada apa sih, di Eropa seperti apa sih,
Amerika seperti apa. Jadi kalau yang paling longgar mengatur AI saat ini Amerika. Tapi ketika longgar, karena mereka produsen, jadi mereka nggak terlalu mau. Nah, tapi ketika longgar, akhirnya masyarakatnya sendiri yang akan melawan perubahan itu. Di Tiongkok, dulu tuh juga longgar banget, karena Tiongkok juga salah satu produsen. Tapi ketika mereka merasa bahwa ini out of, mungkin karena ini dirasa sangat cepat, out of hand, dan lain-lain, mereka mulai mengatur AI dan ketat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita lebih mengambil model Eropa. Jadi yang lebih ke safety-nya, ethics-nya, kemudian juga mengatur sektor-sektor mana yang prioritas dan sebagainya. Itu kita coba melihat bagaimana Eropa mengatur itu dalam banyak hal. Yang perlindungan anak tadi yang tadi lagi ngomongin adolescence ya padahal. Itu juga kita ngambil contohnya banyak atau ngambil bukan contoh ya, karena itu malah kita lebih dulu tuh kalau pengaturan anak daripada Eropa. Tapi prinsip-prinsipnya kita mengambil prinsip-prinsip yang sama dengan aturan-aturan hukum yang ada di Eropa. Iya. Aku nanti mau ngobrolin itu, Mbak Muti. Cuma aku mau balik yang tadi ke adolescence ya. So adolescence ini mungkin bagi orang yang belum nonton serialnya ya. Ini tentang sebuah SMP di Inggris yang terjadi sebuah kasus lah di sekolahnya, kasus yang sangat buruk. Dan setelah ditelaah, mungkin karena anak-anak di sekolah ini nonton konten-konten yang nggak benar. Konten-konten yang seharusnya 18 plus ditonton oleh orang-orang yang 16 ke bawah. Ya siapa yang bisa batasin ya, siapa nonton siapa gitu. Cuma dampaknya tuh kelihatan nyata di series ini gitu. Dan Australia kan kemarin udah ngambil langkah konkret. Iya. Everyone under 16 gak boleh. Gak boleh. Indonesia juga ngambil langkah konkret. Ada PP Tunas kan, yang bentar lagi Maret 2026 ini mau efektif. Itu mungkin bisa diterangin kali ya, PP Tunas orang tuh bingung kan, berarti saya apa nih, anak umur 16 nggak boleh punya sosmed atau apa gitu. Jadi kita tuh sebenarnya negara kedua dan negara pertama non-barat yang punya aturan penundaan akses anak. Jadi kalau di sana dibilangnya social media ban gitu, kita berusaha namanya orang Indonesia ya, selalu ngambil bahasa yang lebih enak didengar, tapi basically sama, penundaan akses anak membuat akun di social media. Tapi di Indonesia tuh lebih luas, jadi all PSE. Seluruh penyelenggara sistem elektronik. Bedanya di kita, atas masukan dari teman-teman tumbuh kembang anak, kita tuh punya dua usia yang untuk high risk, which social media kemungkinan semuanya masuk high risk sih. Itu 16 according to studies ya, bukan feeling saya tapi according to studies. Nah, tapi ada penyelenggara sistem elektronik yang kita rasa di usia 13 anak-anak sudah bisa masuk gitu. Itu juga, jadi kita ada 2, 13 dan 16. Tapi untuk social media most likely semuanya di angka 16 tahun itu. Kita perlu waktu, itu sudah ditandatangani Pak Presiden Maret 2025, tapi memang semua platform mengatakan bahwa mereka butuh waktu untuk adjust karena memang harus ada teknologi yang diinvestasikan untuk mengecek bahwa ini betul, ini bukan anak-anak yang masuk atau bukan orang tua yang berpura-pura jadi anak-anak gitu. Jadi memang ada waktu 1 tahun. Sebagaimana PP biasanya memang memberikan waktu transisi gitu. Iya, jadi sistemnya itu gimana Bu? Soalnya kan dia yang tanggung jawabnya, maksudnya yang memastikan. Berarti mereka dari platform. Jadi kalau platform sadar nih, oh ini ada anak umur 14 daftar di saya, akunnya dinonaktifkan. Ya, sebagaimana di Australia, kami juga banyak ngobrol dengan teman-teman menteri di Australia yang membawahi ini tuh banyak, ada menteri komunikasinya, ada menteri cyber security-nya juga kemarin baru datang ke Indonesia dan kita juga diskusi mengenai setelah di kemarin 2025 Desember sampai sekarang belum semua anak keluar dari sosmed because it takes time. Tapi sudah cukup banyak ya, berapa juta yang sudah dikeluarkan dari dengan terus gitu. apa ada ngobrolin efeknya nggak setelah banyak anak ini keluar dari sosmed? Anak-anaknya marah ya di awal. Nanti kita marahin lagi sama anak-anak nih tapi kita pada prinsipnya, saya juga bicara dengan Profesor Jonathan Haidt yang menulis buku Anxious Generation dan dia bilang bahwa you can expect 2 weeks pasti marah anak-anaknya. Karena orang udah adiksi, anak-anak udah adiksi. Jadi 2 minggu tuh pasti. Tapi setelah lewat sebulan gitu ya, mereka akan merasakan hal yang lebih baik
Ini beliau profesor di NYU ya, jadi maksudnya bukan ucapan saya, tapi mereka akan merasa lebih baik. They start communicating with their friends at school. Mereka mulai makan siang bareng teman-temannya, ngobrol di rumah mereka akan lebih banyak juga bicara dengan orang tua. Dan in the end mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik. Jadi itu pegangan saya sih, karena kalau nggak dikasih semangat kayak gitu, ya nggak mudah juga sih lawan platform-platform besar ini. Bernegosiasi dengan mereka tuh bukan hal yang mudah, tapi kita punya ya presiden backup betul aturan ini. Kemudian juga Indonesia secara market juga kita salah satu yang terbesar di dunia untuk digital market. Facebook kita tuh ya, job kita tuh kurang lebih 180 juta. X 25 juta. Oh, sedikit ya X ya? Iya, nggak begitu banyak ya? Nggak tapi paling berisik tuh kalau X yang paling tahu tentang Indonesia tuh di X semua tuh. Di X ya. Kemudian juga Facebook kurang lebih segitu ya, 180 juta. TikTok juga YouTube, kurang lebih segitu. YouTube saya user angka terakhirnya, 100. tapi kita semuanya di atas 100 juta sih. Karena kita gede banget dan orang Indonesia tuh emang suka banget menghabiskan waktu di HP-nya. Ya tadi Mbak tadi ngomong soal anak kecil, anak-anak di bawah umur 16 adiksi. Jangankan mereka, saya juga adiksi sih. Aku juga. Jangankan mereka, saya juga emang inilah hidup kita sekarang. Dan mungkin ini bagi orang dewasa kayak kita aja sulit mengatur adiksinya. Gimana bagi anak-anak? Setuju. Setuju. Dan ini sebenarnya yang aku bahas di episode sebelum ini sih. Kayak informasi yang ada di internet ini kan beragam. Dengan angle apapun, dengan emosi apapun, dengan naratif apapun gitu kan. Emang seseorang yang membaca informasi ini sebenarnya harus siap secara pribadi gitu. Harus ada kebijaksanaan, harus ada knowledge, harus ada empati, harus ada critical thinking gitu. Dan emang, ya ini yang aku lihat di adolescence ya, emang ketika orang tuh bikin konten yang sensasional dan ditonton oleh orang yang belum siap, dampaknya tuh bahaya banget sih. Dan aku tuh ngerasain ini pribadi sih, ini kan ini Povjov ya. Aku dulu pernah bikin lagu di YouTube, yang aku sang pembuat, this song was intended for anak kuliah ke atas. Terus tiba-tiba aku sadar, anak SD nonton lagu ini, anak SMP nonton lagu ini, nonton video klip lagu ini. Aku sebagai pembuat tuh kayak seneng karena oke, aku dapat views sih, kayak enak kan, views kita gede gitu. Cuma aku ngerasa, wah ada yang salah nih. Karena this was not meant for you. Cuma internet ini kan bener-bener wild, maksudnya wild aja gitu, bebas banget gitu, liar. Anyone can watch anything. Nah dan bagi aku yang sebagai pelaku aja di dunia internet ini, I think that's dangerous. Tapi aku juga ngerti anak umur 16 ke bawah nih yang kayak tadinya aku bisa sosmedan, wah sekarang aku nggak bisa. Karena gitu kan. titik berangkatnya itu, tadi kata Jov, ketika saya masuk ya, memang kita start di era Pak Presiden Prabowo ini di mana bebas banget gitu. Bebas Ya banget. dari era Pak Jokowi sangat bebas. Sosmednya Internet bebas itu bebas banget, banget, belum diatur, SIM card juga, ya boleh punya semua, bisa ambil SIM card tanpa nunjukin nick, tanpa nunjukin muka gitu ya. Jadi akhirnya banyak banget akun-akun bodong kan, dan kejahatan-kejahatan itu biasanya dilakukan akun-akun bodong. Kan? Benar, karena mereka bersembunyi kan, nggak mau tunjukin identitas asli. Ya. Kalau asli pasti jauh lebih hati-hati. Ya ini memang karena akunnya bodong, jadi merasa nggak akan ketahuan gitu ya. Jadi, kayak gitu sehingga banyak kejahatan. Tadi yang Jov cerita itu karya yang sebetulnya mungkin dampak anak. Aku nggak tahu karena aku nggak nonton ya. Tapi maksudnya banyak banyak kejahatan-kejahatan. Bisa di take down. Ya. Banyak kejahatan-kejahatan yang benar-benar kejahatan gitu ya. Memang niatnya mensreanya dari awal udah ada. Jahat aja, mau sexual exploitation, mau human trafficking, mau terorisme. Kemarin BNPT juga baru share ke kami bahwa di beberapa games itu ada perekrutan radikalisme dan terorisme gitu di games. Terus dalam game. Terus kemudian juga judi online. Judi online itu memang nyasar anak-anak loh. 10% kan anak-anak kemarin ketika PPATK membuka datanya tuh 10% anak-anak. Dan ini berarti yang 16 ke bawah atau yang... Iya, dan nggak cuma di Indonesia, di Inggris itu juga mereka menemukan bahwa ini menyasar anak-anak. Karena anak-anak kan tidak bisa, ya itu judi ya, maksudnya orang dewasa aja bisa
terkena candu, apalagi anak-anak dibungkus dengan games yang menarik, dengan bunyi yang menarik, warna-warni yang menarik gitu. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Orang tua kan nggak bisa ngawasin terus. Ya. Jadi memang platform yang mengambil profit dari ini semua, ini industri kan. Iya. Mereka beberapa perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan terbesar yang memiliki profit terbesar di dunia. Jadi not only anak-anak kita rusak, but they gain money a lot out of those gitu. Itu yang kita harus sadar bahwa ketika kita melakukan ini ada yang celing, untungnya jalan terus loh. Dari hal-hal ini. Jadi harus kita atur. Yang kita atur bukan, ya industrinya harus diatur karena kita harus sadar bahwa ini social media, namanya social media. But it's actually an industry. Dan setiap industri yang ada di negara manapun harus diatur gitu. Ada sanksi nggak buat mereka nih? Misalnya udah terimplementasi, terus tiba-tiba 3 bulan pertama ternyata mereka baru ngusir ya. Mereka baru depak 25% anak di bawah umur 16 gitu. Ada roadmap-nya nggak sih? Roadmap atau sanksi? Sanksi pasti ada. Jadi sanksinya sanksi administratif itu mulai dari surat peringatan, kemudian denda, pemutusan akses. Itu beberapa contohnya. Dendanya karena ini akan masuk ke PNBP, kita masih bicarakan dengan Kemq di angka mana. Setiap negara tuh beda-beda banget gitu memperlakukan ini. Australia kemarin datang di angka yang sangat tinggi banget juga ya, saya lupa ya, pokoknya besar banget. Tapi setahu saya sampai sekarang mereka belum mengenakan sanksi itu, jadi tetap ada toleransi waktu kayaknya ya kepada. Tapi kira-kira gitu, denda dan juga pemutusan akses. Nah, ngomongin pemutusan kemarin Grok Grok X ya? X sempat diblokir bentar kan? Groknya karena yang penyalahgunaan utamanya ada di Grok kemarin. Dan balik lagi. Nah, itu negosiasi gimana? Kenapa dia bisa balik? 3 minggu tuh. 3 minggu. Dan tadinya saya juga sama tim saya bilang, ini yakin nggak ketika kita tutup aksesnya, mereka akan mau berbicara. Karena kan pada dasarnya kita nggak ada yang, semangatnya tuh bukan semangat nutup-nutup gitu loh. It's not a favorite thing to do gitu loh. Setuju. Job, bukannya kita kepengen gitu. Jadi saya juga khawatir nanti kalau kita bilang kita tutup terus mereka nggak perbaiki gimana? Tapi kalau tutup selamanya orang-orang marah nggak? Tapi kita yakini waktu itu dengan keyakinan penuh bahwa even Elon akan mendengarkan ini gitu loh. Maksudnya ya pasti mereka mau comply lah, kita digital market terbesar. Akhirnya ketika kita tutup mereka datang. Orang-orang Elon datang. Mereka kirim perwakilan dari regional untuk datang dan mengatakan bahwa apa yang pemerintah Indonesia mau ya kita sampaikan bahwa you have to comply. Semua yang datang ke Indonesia mengambil profit dari Indonesia harus mengikuti aturan. Ya 3 minggu kemudian keluar surat. Surat bahwa mereka akan comply, mereka akan merubah tata ininya. Mungkin di negara lain tidak, tapi mereka akan melakukan geotagging. Jadi untuk yang Indonesia akan berbeda aturan-aturannya dengan di negara lain. Kita yang pertama waktu itu melakukan blokir, diikuti oleh Malaysia, kemudian Filipina. Oh, ikut semua. Terus mereka udah normalisasi duluan dari kita sih. Kita udah benar-benar terakhir sampai akhirnya X mengatakan bahwa hanya tinggal Indonesia yang belum, kita sudah comply. Terus kita baca terms-nya, kelihatannya mereka cukup serius untuk mematuhi. Tapi kita tetap sampaikan bahwa ini tetap dalam perhatian kita. Jadi artinya kalau mereka melakukan pelanggaran lagi ya kita terpaksa melakukan blokir itu lagi gitu. Pemutusan akses. Iya, saya penggunaan Grok ini juga kalau saya aja buka X setiap hari itu kayak lebih banyak untuk hal-hal iseng atau bahkan hal-hal yang nggak bener gitu penggunaan Grok ini ya. Iya, jadi AI for fun instead of productivity gitu. Orang-orang kita tuh masih seperti itu. Emang orang merasa ya itu bener banget sih untuk for fun aja ya, bukan untuk membantu keberlangsungan hidup kita gitu. Iseng aja. Padahal bisa banget. Orang bosen gitu. According to Jobs Report 2030 itu kita harusnya ada net gain. Ini kemarin aku agak dibully nih ngomong ini, tapi this is not ini bukan angka-angka dari saya, ini dari World Economic Forum bahwa 2030 dari 170, mereka prediksi akan 170 juta jobs creation, jobs yang hilang ada 92, ada net pertambahan kerja 80 juta berarti kurang lebih. Yeah. Nah kalau kita
Terus kan mereka tapi kan nggak bilang di mana. Apakah di Indonesia, apakah di negara lain, di mana yang hilang, di mana yang gain. Nah itu yang kita harus kemudian menggunakan AI ini untuk productivity supaya kita dapat gain-nya. Kalau kita pakai fun aja, jangan-jangan kita yang jobs loss-nya di Indonesia, jobs gain-nya bisa di negara lain gitu, yang lebih serius menanggapi AI. Iya. Gitu. Kalau dipakai main-main aja agak berat. Iya, iya. Kita terus lakukan literasi digital juga sih, tapi maksudnya kesadaran itu harus tumbuh dari anak-anak muda kita juga. Aku tadi suka banget omongan Mbak Muti yang bilang bahwa pemerintah tuh sebenarnya nggak ngelakuin ini untuk bikin orang marah, gitu kan. Dia ngapain? Gimana? Ngapain bikin rakyat marah, gitu kan. Soalnya yang orang tuh selalu ngerasa kayak rakyat maunya apa, pemerintah ngelakuin apa, gitu. Cuma emang aku juga setelah udah kerja lama di dunia media ini gitu, aku jadi sadar emang banyak hal yang kita butuhkan sebenarnya emang bukan hal yang populis. Tapi ya sebagai user pasti kita kesel ketika suatu hal yang kita udah jalani tiap hari ini nggak ada, berubah. Cuma nggak ada perubahan ini mungkin kalau lihat dari helikopter view emang berguna untuk the long term. Orang kan selalu ngeliat short term. Ya nggak bisa, karena tadinya harus diingat bahwa kita berangkat dari totally free. Jadi pasti butuh waktu untuk kerasa. Karena memang bebas banget gitu. Nah ini yang SIM card mudah-mudahan bisa kerasa, yang biometrik ya. Ini juga nggak populis. Ini baru nih. Yang kita wajibkan pengenalan wajah. Itu kan juga nanti. Ya, Orang tapi tuh selalu takut kayak pemerintah bakal ngambil data kita. Pemerintah bakal tahu segala hal tentang kita. Kita bakal di mapping. Kita udahlah. ini maksudnya kita tuh bikin aturan, kami terutama di Komdigi juga benchmarking negara lain loh. Kayak tadi misalnya aturan-aturan terkait AI kita benchmarking dengan negara-negara di Eropa. Malaysia juga punya face verification gitu. Jadi bahasa tepatnya verification sih. Datanya data Dukcapil. Jadi operator seluler itu ketika kita meminta untuk melakukan verifikasi wajah tidak diperkenankan secara hukum mengambil data untuk kemudian disimpan. Yang dilakukan adalah mereka akan verifikasi dengan Dukcapil, betul nggak nick ini adalah betul Pak Job dan mukanya ini. Kenapa? Karena honestly speaking, kebocoran data cukup lama ya. Yang ingat nggak waktu BPJS beberapa tahun lalu? Ingat. Itu terjadi BPJS sempat, terus bank-bank. Iya. Dan itu bukan sekarang yang lama-lama, itu kan data yang bocornya bocor gitu loh. Data yang udah bocor nggak bisa diapa-apain. Gitu, kecuali kita coba, sekarang karena datanya bocor, artinya ketika datanya bocor, nick-nya bisa dipakai sama orang lain. Benar. Makanya kita harus verifikasi wajah. Memang nggak semua negara melakukan ini, karena datanya nggak bocor. Karena kita tahun 2000 berapa ya, saya lupa, yang ada cukup besar itu. Banyak yang bocor, berarti kita harus pastikan bahwa nick ini benar mukanya ini. Iya. Gitu sih. Ya. Tapi itu KAI juga udah pakai ya. Maksudnya kalau kita naik kereta juga udah pada pakai. Jadi Banyak aku juga orang agak mengarah heran, ke sana. kenapa ya kok orang protes sekali gitu. Waktu dulu KAI memang akhirnya memutus calo. Nah ini yang kita mau. Ya Iya. kan? Dulu kan orang pada sebel waktu naik kereta karena mereka jadi calo-calonya jadi nggak bisa melakukan kejahatan-kejahatan di situ. Ini juga targetnya sama dengan memastikan bahwa orang ini benar ini. Kita harapkan akun-akun anonim yang ya kita kan harus bertanggung jawab terhadap omongan kita gitu loh. Kalau akun-akun anonim tadi mereka bisa melakukan kejahatan tanpa dikenal ini siapa, itu kan juga nggak benar gitu. Iya. Gitu sih. Dan kalau tadi misalnya kita kembali ke topik yang Grok ya, itu kan banyak deepfake-nya. Mbak Mutia pernah kena deepfake belum? Pernah. Kayaknya sering sih aku ya. Sering? nggak tahu sih, tapi Pernah deepfake ngeliat itu. nggak lagi scroll tapi kayak kok aku kan dulu nggak ngomong kayak gini ya? Sering banget kalau itu ya. Sering? Iya. Tapi memang nggak sampai yang omongan aku dipakein mesin, nggak. Cuman cuplikan omongannya Ya. salah. Jadi orang ngomong apa terus cuplikannya apa. Ya itu udah termasuk deepfake juga sih. Ada yang Mbak Mutia paling inget nggak? Apa? Konten yang membekas deepfake ini? Aku tuh dulu pernah bilang games online itu Yang ini. bukan bagian dari sport gitu ya. Tepatnya ya kita tuh lagi mau mengajak anak-anak kita berangkat dari film adolescent itu untuk ayo kita juga bergiat
Anak-anak tuh juga perlu fisik, latihan, gerakan fisik. Jangan sampai adiksi games. Nah, kemudian ada pertanyaan wartawan lanjutan, jadi games bukan sport. Ya kan dalam konteks saya ngomong itu ya bukan gitu loh. Karena yang kita lagi ngajak anak-anak lagi olahraga gitu. Nah, tapi itunya oke lah, itu masih debatable karena di dunia juga masih debatable apakah games itu. Nah, cuman yang tiba-tiba muncul yang saya nggak pernah ngomong adalah karena berkeringat, saya nggak pernah, karena nggak berkeringat saya nggak pernah ngomong tuh yang keringat-keringat itu. Jadi saya ajaib banget gitu. Akhirnya saya ngobrol sih sama medianya, maksudnya kita nggak mau melakukan, maksudnya ini kalau ini salah, kalau ini tidak ada di rekaman Anda berarti ini salah, dan media harus melakukan penurunan berita itu. Karena itu hoax. Iya. Akhirnya mereka merasa bahwa oh iya ya ini memang nggak ada. Pas dicek tuh nggak ada. Dan akhirnya diturunkan beritanya. Bukan diturunkan karena kita memaksa ya, tapi kita bertanya, ini ada nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti beritanya nggak benar. Terus kalau medianya benar ya harusnya ini tidak boleh tayang karena nggak pernah ngomong gitu. Iya, iya. Kadang-kadang tuh nggak kerasa bahwa dari satu tulisan yang salah itu kan kita cepat ya, masuk ke sini, akun-akun lainnya gitu. Terus jadinya kayak the new truth, kebenaran baru yang terbentuk dari yang bahkan sesuatu yang nggak ada. Kalau akunya aja nih, Jov, banyak yang bilang ini buat pemerintah aja, enggak, komplain ini tuh bukan spesifik menteri dan pejabat, artis tuh lebih banyak lagi loh. Jov mungkin juga sering diserang. Pernah beberapa kali ya. Ya, artis-artis terutama ya, aku bukan yang ngikutin. Yang statementnya mungkin lebih di ujung tanduk ya. Di ujung itu tanduk, pasti kena semua. Fansnya lebih banyak. Ya. Yang bencinya juga mungkin ada grup fansnya, ada yang anti fansnya gitu loh. Jadi aku hanya khawatir kalau kita tuh tenaga kita, netizen kita yang luar biasa kreatif, di fokus atau terbiasa hanya untuk melakukan hal-hal seperti itu, sayang. AI ini sekali lagi tuh leverage up, to level up, to menerobos. Kita kan banyak ketertinggalan ya, Jov, kita harus akui. Infrastruktur kita karena Indonesia luas, PR-nya lebih banyak. Literasi digital pasti lebih sulit, 280 juta. Nah, saya merasa AI ini kalau dilakukan dengan benar, ini justru bisa jadi kayak shortcut terhadap ketertinggalan kita di bidang lainnya. Karena orang Indonesia tuh kan pada dasarnya sangat kreatif. Emang? Banget. Emang, AI iya. adoption rate kita salah satu tertinggi di dunia. Hanya digunakan untuk permukaan. Ya jadi itu tadi yang Jov bilang iseng apa gitu. Bukan untuk memberdayakan dirinya atau belum. Kita masih harus optimis, belum untuk memberdayakan dirinya gitu. Nah, deepfake tadi ya. Itu kan penyebaran hate itu cepet banget ya. Jadi misalnya tadi Mbak Mutia bilang kontennya udah naik tapi di take down. Tapi sayangnya ya, konten tuh kalau di take down, orang tetap inget konten awalnya gitu. Sama udah di download di WA. Bisa jadi udah Terus di-share-share. udah download ya. Jadi emang bisa ada sistem nggak? Emang ini sulit ya? Ini sangat sulit karena sistemnya tuh harus deteksi cepet banget. Dia naik langsung oh ini palsu, take down gitu. Tapi kalau dia udah naik, udah mengudara sejam, 30 menit. Di Indonesia mah udah wildfire, itu udah spreadnya udah terlalu cepat. Ada cara nggak sih biar ini bisa cepat gitu? Ada. Oh ada? Bukan kecepatannya, tapi kecepatan pasti ada ya. Nanti kan kita juga menggunakan AI untuk mendeteksi, which is jauh lebih cepat. Jadi AI untuk mendeteksi AI? Itu deteksi AI, itu AI untuk deteksi AI. Tapi di saat yang bersamaan, ini kan namanya prevention ya. Ya. Ada juga law enforcement approach. Komdigi itu bukan law enforcement. Jadi kita tuh prevention. Lihat grok, ini kejahatannya gini, masukan banyak, ini salah, kita putus akses. Tapi sebetulnya ada law enforcement. For example, di Paris, itu kantor X-nya digeledah polisi. Iya. Iya, itu kantor sosial media pertama yang digeledah polisi. Dan saat ini mereka tengah memanggil Elon himself untuk menjawab secara hukum di Prancis, bekerja sama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Memang Jov, ini bukan mau curhat, tapi maksudnya memang tidak bisa prevention sendiri tanpa law enforcement yang kuat. Ini harus jalan bareng. Karena nanti prevention ini, ya mohon maaf, misalnya judi online, take down muncul. Kalau tidak ada hukum keras
terhadap mereka yang terlibat. Di Singapura misalnya untuk scamming, untuk penipuan, ya kalau sekarang kan penipuan kita tuh terima aduan nomor ini menipu, nomornya diblok, nanti dia beli lagi yang baru, makanya perlu ada tadi yang biometrik. Nah tapi di Singapura itu untuk contoh, untuk scammer itu hukum cambuk. Mereka menaruh hukum tertinggi. Oh, gitu. cambuk itu tertinggi di Singapura. Mereka nggak ada death sentence, nggak ada apa ya? Oh, ada, saya lupa Kurang ya, tahu ada ya. nggak? Tapi maksudnya ini hukum yang cukup keras gitu loh. Jadi hanya, kenapa saya bilang tinggi? Hanya kejahatan-kejahatan khusus yang boleh diberlakukan hukum cambuk. And they do that for online scammers. Nah ini bukan di ranah kami, ini penegakan hukum yang kami harapkan juga bisa berjalan sehingga ini tuh seimbang. Sekali lagi, kita tuh juga nggak mau take down terus kalau ada kejahatan digital. Yang paling bagus adalah ya kalau ketika dia di take down tapi si penjahatnya nggak diintervensi hukum, ya gimana? Muncul lagi gitu kan. Jadi memang harus selalu sejalan antara prevention approach atau pendekatan pencegahan dengan pendekatan tindakan hukum. Justru harus ada kerjasamanya. Di India, Meta itu berhadapannya bukan dengan Kementerian Komunikasinya, tapi dengan Supreme Court. Jadi mereka dinyatakan bahwa kalau tidak ikut aturan hukum yang berlaku di India, Meta out. Mereka dikasih waktu berapa ya? Saya lupa, sebulan atau untuk menyatakan komit terhadap hukum di India. Dan itu pasti panik tuh, 1 miliar orang. Ya nggak tahu yang online berapa ya, mungkin 500 juta, 600 mereka juta. juga disinformasi tuh di sana Too strong. lebih too strong gitu, lebih mengerikan sih. Makanya mereka juga akhirnya mengambil langkah-langkah yang nggak bisa prevention, penegakan hukum. Prancis juga saya nggak tahu apa pertimbangannya, tapi apparently mereka mengambil langkah langsung jalur pidana, penindakan hukum terhadap X. Ya. Nah, penggunaan AI ini kan Mbak Mutia ya, sekarang kayak bukan hampir ya, banyak konten kreator pakai AI nih. Mungkin nggak 100% video dari AI. Tapi misalnya 10%-nya AI, 90%-nya dia gitu. Bakal ada aturan nggak ke depan bahwa kalau ada penggunaan AI apapun dalam video harus di state Yes. some of this video is made by AI. Yes. Labeling. Kita akan buat aturan. Kita sedang drafting aturan itu. So di YouTube tuh ada gitu sekarang. Di YouTube kalau kita nonton video YouTube di bawah tuh ada kayak this content may be generated Yes. by AI atau artificially Beberapa atau apa. platform yang memang baik ya, governance-nya benar, yaitu melakukan, they state themselves. Tapi kita akan buat aturan yang memaksa platform-platform lain juga untuk berbuat seperti itu gitu loh. Mereka harus bilang, mereka yang tahu mana yang AI generated, mana yang bukan. Kita aja kan udah sulit ya ngebedain mana yang AI, Susah. mana udah susah. Tapi platform itu punya teknologi untuk tahu ini paling tidak ketika mereka tidak tahu persis atau mungkin hanya sebagian persen, they will say seperti tadi YouTube may be generated dengan AI gitu. Jadi nanti itu wajib dari platform. Yes. Sebenarnya lebih maju tuh kalau penggunanya udah jujur dari awal gitu. Tapi ya, ya kita nggak tahu ya intention pembuat video tuh apa gitu kan. Betul. Tapi kalau orang intentionnya jujur, ya apa salahnya dia bilang kayak video saya terinspirasi oleh ini, sebagian dibuat oleh AI. Dan nggak perlu merasa malu juga kan, karena AI itu Karena memang emang bagian. udah lazim sekarang, everyone uses it. Iya. Ya itu sih, iya aku tuh selalu ngerasa kayak, I mean rightfully so, people put so much pressure on the government. Which is okay. Which is okay. Dan harus. Tapi people rarely reflect inside. Ini aku susah. Aku tuh kalau ngomong untuk satu rakyat Indonesia, mereka semua marah ke aku ya. Tapi aku tuh selalu ngomong untuk diri sendiri gitu. What can I do to make things better? Thank you. Makanya aku tuh juga seneng banget diundang ini. Di tengah kesibukan aku datang karena nggak banyak sih yang Memiliki pemikiran seperti ini. dan mau membahas AI dengan pendekatan seperti ini gitu ya. Kayak ya banyak negara, sebetulnya yang untuk anak aja, perlindungan anak. Kita mewajibkan platformnya kan. Karena kita nggak mau mempersekusi orang tua. Orang tua itu tugas udah banyak, udah berat. Maka yang paling bertanggung jawab yang mengambil keuntungan platform. Tapi kita juga nggak bisa bilang, ya udah pakai platform, orang tua terserah gitu. Nggak bisa juga. To be honest, aturan itu tidak akan bisa efektif kalau orang tua nggak membantu.
orang tuanya nggak sadar juga. Pemerintah bisa buat aturan, tapi because this is a very private matters, artinya mereka pakai di rumah, ya kan? Mereka juga yang tahu banget pelaksananya itu ya orang tuanya. Jadi memang orang tuanya harus juga membantu anaknya untuk selamat di ranah digital. Pemerintah bikin koridor, orang tua ngawasin. Tapi ya kita nggak mau hukum orang tuanya, jadi di aturan itu tidak ada sanksi kepada orang tua dan anak, hanya sanksi kepada platform. Oh, jadi di PP Tunas ini sanksinya hanya untuk platform? Hanya kepada platform. Tapi kita himbau orang tuanya bahwa ya ujungnya yang bisa bikin ini berhasil adalah orang tuanya. Iya ya. Ya aku lagi coba mikir, so ini Maret 2026 ya? Bakal mulai efektif. Bismillah ya. Dan beberapa orang tuh bakal kaget ya. Paling tidak dimulai ya prosesnya, artinya mulai dikeluarkan anak-anaknya seperti di Australia. Jadi staging, ada anak-anak mulai keluar. Ya hopefully sih Maret betul-betul udah bisa semua, tapi mengetahui kejadian di Australia, paling tidak kita akan mulai bahwa anak-anak mulai dikeluarkan di bulan Maret ini. Iya, iya. Mungkin tidak 100% anak di Indonesia yang pakai internet, tapi aksi itu sudah kita minta Maret, digital platform sudah mulai melakukan. Iya, iya. PR konten kita emang besar ya, dan semoga langkah-langkah yang diambil ini tuh membantu ekosistem konten ke depan supaya anak muda tuh bisa lebih kreatif. Dan kreativitas itu kan juga bisa juga didukung oleh AI. Pemerintah tuh ada langkah-langkah konkret nggak sih? Mungkin ini pertanyaan lebih untuk Kementerian Pendidikan sih, sejujurnya. Cuma ada langkah-langkah konkret nggak untuk ngajarin anak-anak kita gimana cara memakai AI untuk tadi, untuk produktif, bukan cuma untuk iseng di kamar gitu. Yeah. Ada langkah-langkah? Kalau dari Komdigi ada? Kita ada literasi digital, tapi kita tuh tidak, kita memang paling mudah masuk ke sekolah-sekolah. That way we can do it massively. Tapi itu kementerian sebelah ya? Di kementerian nanti kita koordinasi. Di kementerian sebelah. Nanti kita koordinasi, tapi memang harus kerjasama dengan kementerian lain, dan lead sektornya memang harus di kementerian yang memang grassroots gitu ya, di bawah dekat dengan anak-anak. Nah kalau kita kan sebetulnya mengatur platformnya, mengatur aturan gitu. Jadi literasi digital yang kita lakukan tidak bisa masif karena bukan kementerian core untuk itu gitu. Oke. Ya tapi kalian mengarahkan. Saya pasti koordinasi dengan kementerian-kementerian lain juga. Ada Kementerian Perempuan, ada Kementerian Anak, Perempuan dan Anak, sama Kementerian BKKBN yang juga berurusan dengan orang tua dan anak-anak. Itu kita udah punya SKB-nya. What I was saying is bahwa kita memang Komdigi buat aturannya, terdepan untuk ininya nanti adalah kementerian-kementerian yang memang dekat dengan anak-anak secara fisik. Oke. Berarti to sum up, PP Tunas is coming up Maret 2026. Biometrik itu Maret 2026 juga? Biometrik is already, jadi it's already happening, tapi kita beri waktu, betul-betul nggak boleh. Jadi untuk di ibu kota provinsi sekarang sudah harus biometrik semua kalau beli kartu baru. Iya. Jadi yang kita putus rantainya adalah kartu-kartu baru dulu. Nanti kalau menjangkau sampai daerah, kan kita khawatir dan masih coba melihat mungkin di daerah ada yang internetnya belum baik gitu. Jadi paling lama Juli itu seluruh Indonesia sudah semuanya wajib memakai biometrik. Ada lagi nggak selain ini? Selain PP Tunas dan biometrik ini? Ya aturan-aturan Perpres Tadi AI labeling itu masuk PP Tunas? Atau beda lagi? Enggak, itu beda. Nanti ada permen khusus terkait itu. Ada Perpres AI yang juga insya Allah Februari ini ditandatangani Bapak Presiden. Tadi saya dengan Menkum baru cek timeline harusnya sudah bisa. Perpres AI itu mengatur mengenai etika dan juga sektor-sektor prioritas. Karena AI itu gede banget, luas banget. Negara menurut kami harus menaruh sektor prioritas di mana AI mau dikembangkan. Kita pilih beberapa yang sesuai dengan cita Presiden, yaitu ketahanan pangan, edukasi, kesehatan, finansial, dan beberapa poin lainnya. Karena ya kita harus pilih prioritas, AI sangat luas. Gitu. Ya iya sih, kita tuh emang obrolan ini tuh kita tuh ingin sebenarnya semua orang tuh mungkin lebih bijak ya untuk menggunakan AI ini. Pemerintah juga
mengeluarkan PP, permen, apapun ini semua dikeluarin tuh supaya orang juga bisa lebih bijak menggunakan AI. Yes, karena sekali lagi Bukan membatasi. Aturan hukum itu adalah koridor. Pelaksanaannya juga nanti harus tentu masyarakat juga harus mendukung. Jadi peraturan tanpa didukung oleh masyarakat ya juga sulit untuk efektif gitu. Bener, harus nyatu gitu. Pemerintah dan masyarakat ini harus nyatu. Bener, setuju. Aduh, ya semoga deh. Semoga terlihat perubahan nyata setelah ini semua mengudara ya. Soalnya ya ini lumayan personal bagi aku. Ini lumayan personal bagi aku karena aku juga sering kena framing dari orang yang sebenarnya nggak nonton hal aslinya. Jadi ada video asli, Dipotong. ada potongan dari dan bukan dia bahkan nggak nonton potongannya. Ada opini orang tentang potongan ini. Dia komentar atas opini orang yang nonton potongan dan nggak nonton full. Jadi gimana kita bisa memiliki sebuah pendapat yang utuh dari opini? Kalau dulu kan di era saya tuh ketika berkomentar atas sesuatu, saya harus mengetahui hal ini secara keseluruhan dulu. Kayak apalagi kalau kita bisa mundur, orang tuh tiap pagi baca koran, orang tuh koran dia baca full, baru dia punya knowledge tentang hal ini gitu. Ini sekarang knowledge kita berdasarkan opini-opini orang. Nah ini mulai Yang belum tentu ada ekspertisnya di bidang itu. itu masalah itu. Kalau opini dari expert very good. Cuma kalau opininya dari anak umur 15 yang iseng nulis di internet untuk nyari clout, no one knows, and that's the state of the world today gitu. Jadi aku pribadi prihatin dan aku kalau bilang aku dukung Kegelisahan ini orang nanti bakal marah gitu. Tapi kegelisahan ini banyak gak sih di kalangan anak-anak muda seperti Jov? Karena kita mau orang gelisah, orang should be gelisah. Aku tadi bilang kan di Amerika tuh sampai ada gerakan anti AI. Aku nggak berharap itu terjadi di sini karena kita tetap butuh. Tapi paling nggak sekedar gelisah aja itu perlu loh. This technology nobody knows akan membawa kita kemana. I wanna say, if you have good intentions, kamu pasti gelisah. Iya, If your intentions is only views, likes, comments, kamu suka lah yang negatif-negatif ini. Teman-teman Jov rata-rata di usia-usia Jov, saya sekaligus mengambil ini kan untuk Ya ini info untuk Bu regulator Menteri tuh ini harus. privilege loh, langsung bisa ngobrol sama Bu Menteri ya. Apa sih yang diinginkan pemerintah itu sudah atau kurang? Jadi gini, ada yang bilang ini kurang keras, ada yang bilang kekerasan ini terlalu keras gitu ya. Maksudnya nggak mau dibatasi ini terlalu keras. Ada yang bilang ini kurang keras harus ada pengaturan gitu. Ada yang di tengah-tengah. Nah, gimana? That's a good question. That's a good question karena wah ini jadi POV Mutia ya kita berubah. Tapi No, this is dulu kan jurnalis guys. Dulu Aku jurnalis, berusaha ya. mengambil POV-nya Jov dan Ya. kawan-kawan. Jadi menurut teman-teman itu pemerintah harus berada di mana? Karena untuk mengatur terutama yang terkait dengan cara-cara berekspresi seperti ini, tentu tidak boleh melanggar kebebasan berekspresi, tapi sejauh mana ekspresi itu tidak melukai orang, tidak menjatuhkan orang, tidak mencederai orang, itu sejauh mana sih? Maka bagus kayak so gini, kalau dari perspektif aku udah bikin konten udah belasan tahun dan I am 35 juga. Jadi aku udah ngeliat ini mungkin lebih luas lah pandangan aku tentang hal ini dibandingkan orang yang baru bikin konten dan ingin views. Perspektif kita sangat beda nih. Tapi kalau di aku pribadi, aku justru mau konten itu dibuat dengan niat baik dan juga sasarannya itu tepat. Aku tuh sekali lagi ini mungkin bahasa sederhana ya. Aku nggak mau nih ada orang umur 30-an, 35 bikin konten vulgar, tapi sasaran dia tuh anak umur 10 tahun, anak umur 12 tahun, anak umur 13 tahun, cuma biar dia dapat views, cuma biar dia terkenal. Ya. Menurut aku orang-orang kayak gini jahat. Dan pemerintah harus masuk di situ kan? Baik. Wow. Kita akhiri di sini kali guys. Itu kalian jawab di komentar. Yes. Apakah pemerintah harus masuk di situ? Yes, answer this dan nanti Jov kasih ke aku ya untuk jadi masukan kita juga untuk buat regulasi-regulasi ke depan. Siapa tahu ada yang bagus dari pemirsanya Jov, masukan-masukan yang menarik. Ya. Oke.
Guys, semoga kita semua lebih bijak menggunakan internet, menggunakan AI. Terima kasih Thank Mbak Mutia you. udah hadir hari ini di Pop Job ya. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Pas udah waktunya habis, pas lagi seru deh tuh. Pas lagi mau curhat. Iya.